Halo anak-anak semuanya, kembali lagi pada channel Guru Sensei ya. Kali ini pada video pembelajaran kali ini Sensei akan melanjutkan pembelajaran mengenai koordinat kartesius ya. Oke, ini bab baru koordinat kartesius untuk pelajaran SMP kelas 8 ya. Ada 5 subbab yang harus kita pelajari di sini. Jadi untuk video kali ini kita hanya akan membahas tentang pengertiannya saja. Ya, pengertiannya ini konsepnya. Jadi jika pengertiannya atau konsepnya sudah dipahami, maka untuk yang berikutnya lanjut BCDE ini akan lebih mudah mempelajarinya. Oke, kita mulai dari pengertiannya. Oke, pengertian koordinat kartesius ya, atau konsepnya. Oke, jadi koordinat kartesius adalah ilmu matematika yang digunakan untuk menentukan atau menemukan letak suatu titik pada suatu bidang ya. Bidang ini namanya adalah bidang kartesius, atau bisa juga disebut diagram kartesius ya. Tapi sering digunakan ada diagram kartesius yang sering disebutkan ya. Bidang kartesius boleh, diagram kartesius juga boleh. Ingat ya, bidang itulah kuncinya dari koordinat kartesius ini. Oke, jadi dia ada 4 hal yang harus dipelajari sini tentang untuk pengertian konsep ini ya. Ada 4 hal yang harus kalian ketahui untuk dasar dari koordinat kartesiusnya. Ada 4 bagiannya, yaitu ada diagram kartesius, sumbu X dan sumbu Y, absis, ordinat dan koordinat, dan terakhir kuadran. Ini dasar-dasarnya dulu ya. Ada bagian-bagian dari koordinat kartesius. Oke, kita mulai dari yang pertama saja. Oke, dari diagram kartesius ya, adalah bidang yang digunakan untuk meletakkan titik yang didasarkan pada nilai pada sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kuncinya adalah sumbu X dan sumbu Y ini ya. Nanti akan lanjutkan sumbu X dan sumbu Y itu apa ya. Jadi inilah diagram kartesius tadi ya, atau bidang kartesius untuk meletakkan titik-titik ya. Ibaratnya ini adalah peta untuk mengetahui letak suatu tempat, tapi di sini kita titik dulu ya. Jadi ini ada garis melintang, garis tegak, kemudian ada angka-angkanya dalamnya, dan ini kertas kotak-kotak. Jadi kalian harus punya kertas kotak-kotak ya, atau buku kotak-kotak untuk mempelajari koordinat kartesius ini ya. Disediakan buku kotak-kotak untuk nanti mengerjakan latihannya nanti dan catatannya ya. Jadi ini juga saya minta kalian menggambarkan, belajar membuat diagram kartesius ini ya. Hati-hati ini ya, ini sangat penting sekali nih. Titik nolnya ini tengah-tengah dan seterusnya. Nanti kita akan belajar lagi. Lanjutkan. Oke, ini yang berikutnya tentang sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalau sumbu X nya adalah garis bilangan yang melintang, itu bahasa kerennya horizontal pada diagram kartesius ya. Pada diagram kartesiusnya, jadi diagram kartesiusnya garis melintangnya itu namanya sumbu X. Sumbu Y adalah garis bilangan ya, yang tegak, atau bahasa kerennya vertikal pada diagram kartesius ya. Jadi seperti ini. Oke, ini ada kata kotak-kotak, buat buku kotak-kotak ya. Jadi yang dinamakan sumbu X itu adalah ini ya, garis melintang pas melintang ya. Jadi dia semakin ke kanan, arahnya garis bilangannya semakin besar nilainya ya, semakin kiri nilainya makin kecil. Oke, kalau ini namanya sumbu Y, sumbu yang tegak vertikal ya. Jadi kalau diukur pakai boxer ini besar sudutnya ini 90 derajat ya, tegak lurus ya. Kalau miring jadi bukan diagram kartesius ya jadinya. Oke, semakin ke atas sumbunya ini makin besar nilai angkanya, bilangannya, makin bawah nilainya makin kecil. Oke, jadi kalau dimasukkan angka-angkanya maka akan seperti ini gambarnya nanti ya, kartesiusnya. Ingat, ini nanti saya akan suruh kalian membuat gambar ini, buat diagram kartesius ini pada kotak-kotak ya. Tapi kotak-kotaknya nggak perlu dibuat karena udah ada di bukunya. Hanya kalian membuat sumbu X, sumbu Y, dan skalanya ini, skalanya angka-angkanya ini ya. Hati-hati, nol ini di tengah-tengah ya tulisnya, karena kebanyakan ada juga yang salah ya, di tengah-tengah ini dibuat yang 1, tapi sebenarnya di tengah-tengah ini adalah 0 untuk ke kanan, 0 untuk ke kiri, 0 untuk ke atas, dan 0 untuk ke bawah. Jadi 0 setelahnya ke atas 1, 2, dan seterusnya. 0 ke kanan 1, 2, dan seterusnya. 0 ke kiri negatif 1, dan seterusnya. 0 ke bawah negatif 1, kemudian negatif 2, dan seterusnya ya. Ada timbulnya 0 ini tengah-tengah, 0 ini punya X dan juga punya Y ya, tengah-tengahnya ya, tengah titik fotonya. Oke, saya paham ya. Nanti di
dipelajari cara membuat diagram kartesiusnya, walaupun tidak simple, tapi kalau salah tidak teliti angkanya tidak pas maka akan salah ya. Tanda panah juga jangan lupa dibuat ya terakhirnya. Batas maksimal ini serah bebas ya, tergantung titiknya nanti berapa, bisa sampai 8, bisa sampai 10, bisa sampai berapa semua muat kertas kotak-kotaknya ya. Ini lanjut. Nah ini materi intinya atau vitalnya ya, materi yang sangat intinya ya. Ada apsis, ordinat dan koordinat. Inti dari koordinat kartesiusnya ini ya yang harus dipelajari. Jadi apsis adalah letak titik terhadap sumbu x ya. Jadi apsis itu hubungannya dengan sumbu x. Kemudian B, ordinat adalah letak titik terhadap sumbu y. Jadi ordinat ini hubungannya dengan sumbu y ya. Jadi ordinat ada hubungan dengan sumbu x, dan apsis ada hubungan dengan sumbu y. Jadi ordinat ini kawannya sumbu y, apsis ini untuk menentukannya terhadap sumbu x ya, harus ingat ya. Dan terakhir, koordinat adalah letak titik terhadap sumbu x dan sumbu y, gabungannya ya. Jadi nanti koordinat ini adalah gabungan apsis dan ordinat. Jadi untuk membuatnya nanti apsis duluan, ordinat terakhirnya. Jadi apsis koma ordinat nanti ya. Seperti ini kita contohkan ya, contohkan apa yang dimaksud apsis, ordinat, dan koordinat ya. Kita buat diagram kartesiusnya. Nanti misalkan ada letakkan satu titik, misalnya sini, misalnya ada titik kuning ini, misalnya kita namakan titik kuning ini titik A ya. Titik A ini untuk menentukan apsisnya kita perpanjang, akan kita perpanjang dari titik A itu terhadap sumbu x ya, panjang garisnya, maka dia akan berpotongan di skala 5 ya, skala 5 ini ya, 5 di pas 5 ini ya. Maka apsis dari titik A ini adalah 5 ya, itu yang anak ya. Kemudian untuk menentukan ordinat, maka kita perpanjang garis dari titik A ini ke sumbu y, karena ordinat adalah hubungannya dengan sumbu y. Panjang garis, maka dia akan berpotongan di skala 7, bukan negatif 7 ya, 7 di bawah 7 ya. Maka ordinatnya adalah 7. Ordinat dari titik A ini adalah 7. Kemudian koordinat adalah gabungan dari apsis dan ordinat. Koordinat ya, maka koordinat titik A ini, A nya huruf besar ya, semua nama titik ini kita beri dengan satu huruf kapital atau huruf besar. Jadi buka kurung 5, buat apsisnya dulu, koma, kemudian nilai dari ordinatnya 7, tutup kurung. Ini cara pembuatan menuliskan koordinatnya. Ini koordinat dari titik A ini ya. Jadi ini 5,7 ini bukan desimal artinya, tetapi 5 ini mewakili apsis, 7 ini mewakili ordinat. Jadi kalau dibaca, koordinat titik A ini adalah apsisnya 5 dan koma ini dan ordinatnya 7. Oke ya. Oke, lanjutkan ke contoh berikutnya. Oke, kita misalkan lagi ada titik hijau ini, titik B, misalnya titik B. Kita perpanjang garis dari titik B ini ke sumbu X, maka dia berpotongan di 2. Jadi 2 ini apa namanya terhadap titik B ini ya, jadi apsis 2 ini adalah apsis dari titik B ya. Jadi apsis dari titik B ini adalah 2 ya. Kemudian untuk mencari ordinat, kita perpanjang garis tegak lurus terhadap sumbu Y ini, panjang garis, maka dia akan berpotongan di negatif 6. Maka ordinat dari titik B ini adalah negatif 6. Maka kalau koordinatnya berapa kira-kira? Ya, koordinatnya apsisnya 2, ordinatnya negatifnya, maka koordinat titik B ini menulisnya seperti ini adalah 2, negatif 6. Oke. Saya kira ini sangat mudah materinya. Yakin ya, semuanya pasti bisa jika belajarnya dengan baik dan benar dan niat dan semangat yang bagus. Oke, itu tentang apsis, ordinat dan koordinat ya. Saya harapkan kalian betul-betul memahami materi ketiga tadi, itu karena sangat penting materi berikutnya. Oke, materi keempat nih termasuk yang mudah. Kuadran. Apa itu kuadran? Adalah pembagian 4 daerah atau tempat pada diagram kartesius ya. Ada 4 daerah. Nah, pada diagram kartesius ini ya ada 4 tempat
Oke, ini dia seperti ini. Di sini lupa aja. Jadi kanan atas ini namanya kuadran 1 atau kuadran pertama, kiri atas ini namanya kuadran kedua, bawah kiri namanya kuadran ketiga, bawah kanan namanya kuadran keempat. Jadi membuat kuadran itu dari perlawanan arah jarum jam ya, dari sini kuadran pertama ke kiri, kuadran 2 ke bawah, kuadran 3 ke kanan lagi, kuadran keempat. Ya, kalau jarum jam ini mutarnya seperti ini, tapi kalau kuadran dia mutar di sini, mutarnya berlawanan arah jarum jam ya. Oke, jadi misalnya untuk ciri-ciri kuadran pertama ini, daerah kepada kuadran pertama ini, daerahnya letak di sini, semua daerah sini sampai sini sampai sini ya. Ciri-cirinya adalah absisnya itu positif dan ordinatnya positif ya, kayak gambar mata ini ya, kayak gambar orang ya. Ya, jadi misalnya ada titik 9,10 ya, maka sudah dipastikan titik itu pada kuadran pertama ya, atau kuadran ke-1 ya, 9,10 ya. Oke. Untuk kuadran kedua ini, ciri-cirinya adalah absisnya negatif, ordinatnya positif. Maka jika ada titik negatif 6,1 ya, negatif 6 dan 1, maka sudah dipastikan titik itu pada kuadran kedua ya. Kemudian kuadran ketiga ini, ciri-ciri kebalikan sama kuadran 1 ini ya. Kalau kuadran 1 positif, kuadran ketiga ini negatif. Jadi absisnya negatif, ordinatnya juga negatif ya. Jadi misalnya ada titik negatif 5, negatif 4, keduanya negatif, maka sudah dipastikan titik itu pada koordinat pada kuadran ketiga. Kuadran keempat kebalikan dari kuadran kedua ya, polanya ya. Kuadran keempat ini absisnya positif, ordinatnya negatif. Maka jika ada titik 6, negatif 1, maka sudah dipastikan titik itu pada kuadran keempat ya. Jadi kuadran ini mempelajari bagaimana cara menentukan daerah di suatu titik. Misalnya yang saya letakkan titik di sini, titik sini misalnya, titik. Kalau kita buat titik misalnya, atau ada titik misalnya pada kuadran keberapakah titik ini, misalnya pada kuadran kedua, seperti itu ya. Oke, itu gambar. Sampai sini materi video kita kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk matematika ini dari materi yang penting adalah latihan ya, latihan dalam matematika. Apakah arti sebuah materi atau pelajaran jika tanpa latihan ya. Matematika itu yang penting 80% nya adalah latihan. Oke, kita siapkan, ada sesi siapkan latihannya. Oke, latihan yang pertama. Oke, kita berikan suatu diagram kartesius dan titik-titik ya, ada A sampai H. Ya, instruksinya adalah tentukanlah koordinat titik-titik berikut. Jadi titik A ini berapa koordinatnya sampai H ini berapa titik. Jadi contoh mengerjakan seperti ini. A, cara menjawabnya A buka kurung negatif 3,6 ya. Jadi ini negatif 3, absisnya negatif 3, ordinatnya 6. Nah, berdasarkan ini ya. Jadi langsung dijawab. Koordinat A ada negatif 3,6, B berapa, dan seterusnya sampai H. Itu saja. Saya yakin mudah. Oke, itu latihan kedua. Latihan kedua tentang kuadran. Akan diberikan diagram kartesius, ada titik macam ini, mudah ya. Instruksinya adalah tentukanlah pada kuadran berapa titik-titik berikut. Nah, jadi misalnya ada titik A ini kepada kuadran keberapa? Ya, kuadran berapa ini? Kuadran pertama. B pada kuadran keberapa? C dan seterusnya sampai titik H ini pada kuadran keberapakah? Buat aja seperti ini ya. A pada kuadran pertama, B pada kuadran berapa, dan seterusnya ya. Hanya menentukan letak kuadran ya, dengan angkanya. Oke, sampai sini aja video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu diingat selalu, dan tetap semangat belajar bersama Guru Sensei. Dadah.